Hi guys, blessed to see you again. Eh, apakah iblis atau roh jahat itu takut sama orang yang bertato salib? Well, BTW saya punya cerita nih guys. Saya punya sepupu, ini sekitar tahun 90-an ya ceritanya ya. Tato salibnya gede banget di tangannya ya. Dia sudah bapak-bapak, punya anak ya. Dia ini ternyata pelaku ya sebangsa klinik ya. Dia ini menjadi medium untuk dimasuki roh ya. Kalau dalam kata roh di sini adalah roh-roh yang tidak holy, roh-roh yang tidak kudus, tentunya roh-roh yang berkeliaran ya. Nah, dia bisa tuh melakukan hal itu. Ada sosok makhluk roh ini yang sudah kayak menjadi apa ya? Yang menjadi sudah yang biasa masuk di dalam tubuhnya itu. Sangar mestinya ya orangnya ya. Jadi kalau dia rohnya itu masuk itu ya matanya juga tidak berkedip sama sekali meskipun berjam-jam, dan harus dan merokok ya. Kemudian cara duduknya, dari cara berbicaranya, roh berbicaranya roh yang memasuki tubuhnya ini, itu kita kan juga bisa membaca ya karakteristik rohnya ini seperti apa gitu kan ya. Sangar gitu kan ya. Lalu dia juga bisa melakukan misalnya mengeluarkan benda-benda dari benda-benda misalnya pasir ya, waktu itu pasir dari jidatnya, kemudian kayak batu permata dari dalam mulutnya, terus dari telinganya mengeluarkan sesuatu apa gitu yang mau ditunjukin gitu kan ya. Jadi ini kan roh-roh yang roh-roh ya itu yang disebut anak buah iblis kan ya. Roh-roh ini kan yang bisa menyaru jadi apa saja kan ya. Kalau di kalau di iman Kristen itu kan Tuhan itu kan tidak menciptakan iblis dan roh-roh jahat. Jadi Tuhan itu menciptakan makhluk halus ya, maksudnya tidak kasat mata, itu yang semula itu kan malaikat saja ya. Jadi yang namanya iblis itu kan gelarnya ya. Nah, ini dari malaikat yang memberontak di surga. Kemudian dia diusir oleh Tuhan dari surga, lalu dengan membawa malaikat-malaikat yang lain yang disebut roh-roh jahat atau yang jadi anak buahnya ini. Dan iblis itu juga punya yang biasa di dalam Kristen juga disebut Lucifer itu. Tetapi kalau di Islam itu kan bahwa Tuhan itu menciptakan iblis dari api, juga menciptakan malaikat. Jadi ada makhluk malaikat, ada makhluk iblis atau jin atau setan itu. Bahkan di Islam kan mempercayai bahwa ada jin baik atau jin muslim atau jin kafir gitu kan. Nah, it was confusing ya. I was confused at that time ya, with that belief. Jadi semakin clear ketika saya belajar di ajaran Kristen bahwa sudah garisnya jelas gitu ya, bahwa Tuhan tidak menciptakan roh jahat, tidak menciptakan iblis untuk berkonfrontasi, maksudnya sebagai alat untuk berkonfrontasi dengan manusia, tidak ya. Oke, selanjutnya tadi jadi roh jahat atau iblis itu tidak takut kepada orang yang punya tato salib. BTW selama dunia masih ada, belum kiamat, pasti kan yang namanya iblis dan roh jahat itu bisa mengganggu siapa aja kan. Nah, tapi
mereka tahu siapa yang disegani, siapa yang kayaknya mereka juga keder untuk mau mengganggunya, yaitu orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang menguduskan hidupnya, orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah dengan cara hidupnya, atau taat kepada Tuhan, mau menguduskan hidupnya, benar-benar bertobat. Itu iblis kan pasti keder kan, mencobai sih, iya, berusaha mencobai, selalu mencari cara kan, mencari celah untuk mengganggu, mencobai, menakut-nakuti, mengintimidasi dengan hal seperti itu. So jadi iblis tidak takut, atau roh jahat tidak takut dengan orang yang memiliki tato salib. Untuk lebih jelasnya boleh ditanyakan kepada ahli-ahli kitab atau guru-guru agama, maksudnya di ahli-ahli kitab ya, yang khususnya dulu agama Kristen ya.